sampai akhir bulan Maulid, setiap Senin pokoknya yang kita kaji adalah semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Senin ini, Senin mulai Safar, Rabiul Awal, mungkin sampai Rabiul Akhir. Jadi semua yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Di kesempatan kali ini kita akan mulai dengan adab-adab yang diajarkan Nabi SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, yang mana dengan adab-adab itu akhirnya insya Allah kita semuanya punya perilaku yang sempurna, perilaku yang bagus ada di tengah masyarakat. Insya Allah begitu. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan memang para ulama itu sangat perhatian sama urusan adab ya. Kalau masalah urusan adab, akan dikatakan bahwa kathirul adabi ma'a qalilin minal amali shalih khairun minal amali ma'a qillatil adab. Sesungguhnya adab yang banyak bersama dengan sedikit amal itu lebih bagus dibandingkan amal yang banyak dengan sedikit adab. Artinya adab itu benar-benar menjadi satu citra di dalam diri kita semuanya. Dan sebagai seorang muslim, citra kita ini gimana? Maka itu semuanya adalah tergantung daripada adab. Kalau adabnya itu bagus, maka insya Allah citra kita sebagai seorang muslim itu pun juga bagus. Jadi semua itu tergantung dengan urusan adabnya kita ya. Maka ketika itu Rasulullah itu pernah menasihatkan kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Innakum qadiruna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kamu ini akan mendatangi saudara-saudara kamu semuanya. Fa ahsinu libasakum wa aslihu lihalam. Maka pakailah kamu pakaian yang bagus dan pakailah kamu kendaraan yang layak. Hatta takunu ka'annakum syarratun finnar. Sampai seakan-akan kamu itu adalah benar-benar kelihatan mencolok di antara masyarakat, mencolok karena bersihnya dan karena rapinya. Wa innahu la yuhibbul fuhsha wala tafahhusha. Allah Ta'ala itu tidak suka dengan segala sesuatu yang menjijikkan atau upaya-upaya agar dirinya itu kelihatan menjijikkan. Itu enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dengan sesuatu yang rapi, sesuatu yang bersih. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya sebagai seorang muslim, maka berpenampilanlah yang rapi sehingga kamu itu kelihatan tampil berbeda, namun beda dalam nilai positif ya. Bukan beda, misalkan kamu pakai sarung nanti warnanya bawahnya gradasi, kuning, naik oranye, naik coklat, nanti hitam, bukan gitu. Namanya bukan beda yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bedanya itu beda yang benar-benar positif. Rapinya kelihatan, netisnya kelihatan, dan itu aromanya juga harum gitu. Kayak sampai ulama itu mengatakan berapapun uangnya yang dikeluarkan orang untuk dia itu membeli minyak wangi, itu dia nggak jaga produk. Dia nggak jaga produk. Karena minyak wangi itu adalah satu hal yang akan bermanfaat untuk orang lain juga. Dan kalau orang itu tahu aromanya itu nggak bagus, nggak baik, nggak harum, aromanya itu wangi, dan dia nggak pakai minyak wangi, maka dia akan mendatangkan mudarat untuk orang lain. Mendatangkan mudarat untuk orang lain. Makanya kita sering dengar Habib Muhammad Anis Al-Habsyi sudah mengatakan begini, kalau kamu itu makan, pilih makan yang kamu suka. Jangan pilih makan sesuai dengan selera orang lain, tapi pilihlah makan sesuai dengan selera kamu. Satu warung semuanya makannya sate, kamu sukanya gulai, ya kamu pilih, kamu ikutin makan. Selera gulai kamu gulai. Gak usah makan apa yang dimakan sama orang lain. Kurang kenceng kan? Iya. Sudah saya prediksi, makanya kok
Saya di sini aja kurang keras juga suaranya. Ini apa biar yang lihat di rumah itu senang insya Allah. Tes 1, 2. Ayo, yang belum minum, minum dulu, silakan. Itu ya. Cek 1, 2. Untuk yang streaming, kira-kira suara saya sudah jelas atau belum? Silakan tulis di kolom komentar. Hah? Sudah, semua jelas ya? Alhamdulillah. Jadi saya ulang lagi, takutnya tadi ada yang nggak dengar. Nabi SAW pernah menasihatkan kepada para sahabat. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu ini akan mendatangi saudara-saudaramu. Fa'ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum. Maka kamu pakai pakaian yang bagus dan pakai kendaraan yang layak. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Hingga seakan-akan kamu itu, istilah kamu itu kelihatan tampil di mata masyarakat. Kelihatan apa ya? Menjadi pusat perhatian namun dalam urusan yang positif. Kenapa? Karena keindahanmu, karena kebersihanmu, dan karena wangimu. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahhusya. Allah Ta'ala itu nggak senang segala sesuatu yang buruk, yang menjijikkan, atau usaha-usaha untuk menjadikan dirinya itu buruk, itu Allah nggak senang. Jadi Allah Ta'ala itu senang dengan kamu ya sederhana, atau kamu dengan penampilan yang rapi, tapi jangan niatmu hanya untuk riya, jangan. Apalagi untuk pamer, jangan. Tapi niatmu apa? Untuk menunjukkan syiarnya orang Islam. Itu. Dulu sampai ada perbedaan pendapat. Orang itu kalau tawaf naik kendaraan atau dia itu tawaf naik kendaraan atau dia itu tawaf jalan kaki, lebih bagus mana? Sebagian ada yang mengatakan lebih bagus naik kendaraan. Kenapa? Karena kelihatan kaum muslim itu kaya-kaya, tawafnya aja naik unta gitu. Artinya kalau kita tuh punya mobil bagus, tidak apa-apa, boleh. Tapi pakai ke masjid, pakai ke pengajian. Kadang-kadang enggak, mobil bagus dipakainya kalau kondangan. Kalau ke masjid pakai motor keluaran tahun 70, di starter, Masya Allah, 17 kali percobaan baru nyala. Remnya sudah enggak cakram lagi. Ya jangan begitu. Justru kalau ke masjid pakai mobil yang bagus. Gitu. Kalau ke mall pakai yang jelek-jelek enggak apa-apa. Kondangan yang jelek-jelek enggak urusan, enggak apa-apa. Itu ya. Jadi seorang muslim itu penampilannya rapi, indah, wangi. Itu muslim, rapi, indah, dan wangi gitu. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan, ini saya ulang lagi. Saya teringat benar nasihatnya Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsyi. Beliau mengatakan begini, kamu kalau makan, itu makan yang sesuai dengan seleramu. Makanlah yang sesuai dengan selera kamu. Kenapa? Karena ya kamu yang menikmati makananmu, bukan orang lain. Jadi kalau misalkan nih, kita makan ke warung sama 10 teman kita, semuanya sate, ya kita guling. Sukanya guling nggak apa-apa guling, nggak usah harus sama, nggak apa-apa. Tapi kalau penampilan, sesuaikan dengan orang yang di sekitarmu. Kalau kamu pakai pakaian, sesuaikan dengan orang yang di sekitarmu. Kenapa? Karena penampilanmu yang menikmati itu orang lain. Yang menikmati itu bukan kamu, tapi orang lain. Gitu. Kalau pakai minyak wangi sama, sesuaikan dengan orang yang ada di sekitarmu. Saya kadang-kadang kalau momen-momen tertentu, saya tuh punya minyak wangi macam-macam. Ada minyak wangi dari kayu oud. Itu minyak wanginya aromanya tajam. Biasanya ini minyak wangi saya pakai pertemuan, biasanya kalau yang datang banyak orang-orang yang sudah baik, orang para habaib gitu, paham aja, menikmati minyak wangi itu.
Tapi kalau saya pakai pengajian di desa, itu bisa pusing semua satu desa. Contoh gini, kayu garu ini. Garu yang kita pasang ini, garu yang kita pasang ini. Ini Anda sudah sering duduk di sini, Anda sudah menikmati harumnya ya? Menikmati harumnya. Loh, garu ini mahal. Tapi kalau misalkan Anda belum pernah menikmati, Anda anggap kok kayak kayu gitu ya? Tidak jelas dah. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menikmati, saya kasihnya garu. Kalau Anda misalkan belum bisa menikmati, saya belikan yang murah ada. Kayak dupa-dupa, itu kayak manten-manten itu kan orang malah lebih familiar, cuma ya tergantung orangnya. Nah, jadi saya anggap sudah suka ini, atau yang belum suka ya saya ajari biar suka. Jadi mudah-mudahan tetap suka akhirnya. Itu. Loh, kok pakai snack ini, Masya Allah. Snacknya min haitsu la yahtasib. Jangan terus nasi sayurnya enggak jadi loh nih, tetap ada nasi sayur nanti insya Allah. Tapi dengan porsi yang lebih normal. Nah, saya tanya anak-anak yang ngasih porsi enggak normal, saya suruh ngabiskan pokoknya. Ya. Ya. Nah, sekarang akan mempelajari adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita ya. Jadi Nabi SAW itu ngajarin, Nabi itu senang kalau kaum muslimin itu rapi, wangi, bersih. Wangi bersih, penampilan itu yang rapi, yang enak untuk dilihat. Yang enak untuk dilihat. Begitu. Dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kalau kamu masuk ke rumah, atau kamu keluar rumah, maka jangan nutup pintu dengan nutup yang keras. Atau kamu biarkan pintumu nutup sendiri. Nutup sendiri kena angin biasanya gimana? Ya keras ya. Keras. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi SAW beliau bersabda, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelembutan tidak berada pada sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasinya. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghinakannya atau akan menjadikannya itu cacat. Jadi kelembutan itu merupakan inti dasar adab di dalam Islam. Misalkan kita nanti yang diceritakan di sini nanti diantaranya, kalau kita keluar rumah jangan biar nutup pintu dengan keras, atau biarkan pintu itu nutup dengan sendirinya, tapi kita tutup dengan pelan. Jadi kelembutan itu inti adab Islam itu pertama kelembutan. Kemudian satu, kalau ngetuk pintu rumah. Rumahnya kan kadang-kadang kayak pagar begitu, mengambilkan batu, duar. Jangankan yang di dalam rumah, tetangga masih ada spasi 3 rumah aja kedengeran kadang-kadang. Anda pelan-pelan. Anda tahu sahabat Nabi SAW itu kalau ngetuk pintu rumahnya Nabi itu pakai kuku dari saking adabnya. Tunggu dari saking adabnya. Tapi kita ya fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Rumahnya gede ngetuk pakai kuku. Dari pagi sampai sore nggak ada yang bukain pintu nanti. Tapi sekiranya kalau kita itu ngetuk pintu itu dengan lemah lembut. Tapi yang kalau misalkan ini rumahnya gede, kadang-kadang orangnya dalam, agak keras tidak apa-apa, tapi bukan kasar. Keras sama kasar beda ya. Duar itu kasar, dar. Nah, itu kan tek misalkan itu kan keras, tapi tidak kasar. Satu ngetuk yang pertama dengan yang kedua kasih jeda. Tak. Sampai berapa menit? Jangan, itu mungkin ada orang yang di kamar mandi. Kamu tunggu. Atau mungkin ada yang lagi sholat. Kamu tunggu, jangan nggak sholatnya nggak usuk gara-gara kamu nanti. Tek. Kalau ini baik ke rumah kita sendiri atau ke rumahnya orang lain ya. Apalagi ke rumahnya orang lain lebih harus beradab lagi. Ke rumahnya orang lain lebih harus beradab lagi, ya. Gitu. Jadi cara ngetuk pintu tuh diajarin oleh para ulama. Tuh tak. Saya itu nanti tek lagi begitu.
Tapi dikasih jeda begitu. Ya, itu adabnya. Kemudian setelah itu, kalau kamu masuk ke dalam rumah dan keluar rumah, walaupun riwayat-riwayat hadis itu ketika kita masuk ke rumah. Namun juga bagus ini diamalkan sekalipun ketika kita keluar rumah. Apa? Ucapkan salam. Baik di rumah ada orang, nggak ada orang, biasakan ucapkan salam. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahlik. Wahai anakku, kalau kamu masuk ke rumahmu menjumpai keluargamu, maka ucapkan salam. Maka itu akan menjadi berkah untukmu dan untuk keluargamu. Jadi kalau kita pengen rumah kita itu berkah, maka biasakan kita kalau masuk ngucap salam. Anak-anak kita kalau masuk juga kita ajarin mengucapkan salam. Bahkan di antaranya orang Rasulullah itu kalau didik, anaknya masuk gak ngucap salam, keluar lagi nak. Satu masuk lagi ngucapkan salam. Gitu. Wah, ini kita didik diri kita juga begitu. Kita masuk ke rumah, ucapkan salam. Kalau kita lupa, keluar lagi, ucapkan salam baru masuk. Masuk ke madrasah gimana? Ya ucapkan salam. Tapi kalau masuk ke madrasah ilmu enggak usah ngucap salam. Karena apa? Karena salam itu wajib jawab. Orang misi khusyuk kamu datang ngucap salam kan bubar semua nanti. Masuk ke majelis ilmu enggak usah ngucap salam. Tapi kalau kamu masuk ke rumah ngucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu ya. Pada penting itu ya. Kemudian setelah itu, adab yang berikutnya ini. Kalau kamu masuk ke rumah, maka sebelum kamu masuk ke rumah, jadi umpama kamu bawa kunci ya, kamu masuk ke rumah kan tidak perlu ketuk pintu ya. Maka kamu kasih kode sesuatu, sekiranya yang di rumah tuh tahu kalau kamu tuh datang. Jadi jangan masuk tiba-tiba nyelonong kayak mau menyelidiki sesuatu gitu loh. Kayak mata-mata, ayo sesuatu gitu loh. Kayak mata-mata, ayo kayak mau memergoi. Nggak boleh, itu nggak adab dalam Islam. Itu nggak adab. Nabi SAW itu melarang sahabat untuk mendatangi keluarganya di malam hari. Kamu mau datang keluargamu, ya kamu datangi pagi hari. Kenapa? Dan nanti ketika kamu malam hari, kamu lihat istri kamu penampilannya mesti tidur dan sebagainya, mungkin dia nggak nyaman. Kalau kamu datang dan sebagainya dia nggak siap, atau seakan-akan kamu tuh datang malam hari perlunya untuk apa? Untuk memata-matai. Ini lagi ngapain nih kalau tiba-tiba nih kalau udah datang malam hari? Nggak boleh itu. Anaknya Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, mengatakan ayahku tuh kalau dari masjid mau masuk ke rumah, itu pasti gentakan kakinya tuh dibuat khas itu. Tahu, oh ini datang gitu lah. Suara sandalnya tuh khas. Atau dem, itu baru masuk. Adabnya seperti itu ya. Adabnya seperti itu. Masuk rumah kok kayak mau apa? Kayak misalnya petugas keamanan lagi menyelidiki mau gerebek kayak. Jalannya pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Nanti lihat ngintip dulu. Ada apa ini? Ini mau gerebek atau masuk rumah? Itu adabnya begitu. Itu juga kalau kamu di rumah, kan ada keluarga yang misalkan lagi di kamar. Jangan masuk ke kamarnya kecuali dengan izin. Itu juga adab istiqdan, itu juga adab itu. Kalaupun ibu kita sendiri atau siapa juga jangan masuk kecuali dengan izin, harus izin dulu. Baru masuk gitu. Kemudian setelah itu juga kalau kita ngetuk pintu rumah ditanya siapa?
Yang jawab saya. Lah saya itu siapa? Siapa? Muhammad. Itu. Siapa? Khotob, misalkan begitu. Siapa? Wahyu. Siapa? Mas Jono, misalkan begitu ya. Siapa? Saya. Siapa? Ya aku. Ya siapa? Lu pernah Jabir bin Abdullah mendatangi Nabi SAW, ngetuk pintu. Yaman hada, siapa? Anak. Kata Nabi, anak. Loh, kata Nabi, anak. Lah anak itu siapa? Nabi SAW itu nggak suka kalau ada yang jawab anak itu nggak suka. Ya sahabat itu datang kayak Ummu Hani, datang ke Nabi SAW nanya, siapa? Anak, Ummu Hani, saya Ummu Hani, gitu. Jadi sebutkan nama ya. Assalamualaikum, siapa? Saya. Siapa? Masuk nggak kenal, gitu. Akhirnya kok kayak permainan. Tuh ya. Berikutnya. Kemudian saya itu juga kalau kita itu datang ke rumahnya orang, nggak janjian, atau saya pun sudah janjian, kemudian saya tuh mungkin nggak dibukain dan lain sebagainya, husnudon aja dia sedang ada hajat. Ya, dia sedang ada hajat. Dia sedang ada hajat. Kenapa? Karena orang itu nggak tahu apa yang lagi dikerjakan gitu kan? Apa yang lagi dikerjakan. Nah, kalau dia mungkin lagi ada urusan atau mungkin dia lagi capek dan sebagainya, ya itu harus kita maklum ya. Itu merupakan satu udzur. Mungkin kita sekalipun kita ada hajat, betul, tapi dia juga dalam keadaan yang mungkin nggak nyaman kalau dia tuh harus menemui kita. Ya, jadi kalau misalkan sudah ketuk pintu 3 kali, ya udah. Kemudian setelah itu ada berikutnya. Jadi adab-adab ini tuh pokoknya kalau diamalkan, kita ikuti, kita niat sambil mengikuti teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nyopot sandal. Nabi mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idzan taza falyabda' bishimal. Wal takunil yumna awwalaha tun'al wa akhiruha tunza." Kalau kamu pakai sandal, mulai yang kanan. Tapi kalau kamu nyopot, itu mulai yang kiri. Sehingga kaki kananmu itu pertama kali pakai sandal dan pertama kali nyopot sandal itu kaki kanan. Terakhir kali ya, pertama kali pakai kaki kanan, terakhir kali copot juga kaki. Itu ya, itu adabnya juga begitu itu. Itu adab pakai sandal itu. Yang berikutnya, adab kalau ke rumahnya orang nih, bertamu, nyetuk pintu, jangan di depan pintu persis. Agak geser kanan atau geser kiri. Kenapa? Karena yang namanya ada kewajiban kita tuh untuk minta izin sebelum masuk ke rumahnya orang. Kenapa? Karena biar kita nggak lihat apa yang ada di dalam rumah itu. Mungkin ada istrinya, mungkin nggak pakai jilbab, dan lain sebagainya kan. Jadi jangan persis di tengah, tapi agak ke kanan, agak ke kiri. Paham ya? Kanan, kiri. Setelah itu juga, kalau kamu sudah diizinkan masuk, jangan kepo isi rumah. Ada apa? Ya, lihat begini. Kemudian termasuk awal kalau sambung ngintip rumahnya orang lain, ya cuma ngintip aja. Jangan buka lemarinya, lihat ini, jangan, tidak boleh, haram itu. Itu tidak boleh itu. Jadi kalau kita ke tempatnya orang lain, itu harus benar-benar jaga adab kita. Jadi tidak boleh sampai misalkan lihat ini lemarinya, lihat dalam rumahnya. Memang kita yuk masuk dalam yuk, gitu tidak ada masalah. Nunjukin enggak kita sendiri yang pengen lihat-lihat, apalagi sampai moto, nggak boleh itu ya. Itu harus dengan izin, begitu. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan tidak halal bagi seseorang lihat dalam rumahnya orang lain sampai minta izin. Maka sesungguhnya kalau dia sampai melakukan itu, maka dia seperti masuk ke rumahnya orang dan dia nggak minta izin, dan itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Nggak boleh jadi ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita masuk rumahnya orang, izin dulu. Bahkan lihat dalam rumahnya orang juga tidak boleh kecuali setelah diizinkan. Itu. Ini adab yang sudah mulai sering dilupakan ini ya. Sudah mulai sering dilupakan. Gitu. Kemudian juga ada urusan makan. Nah, kita nih kalau makan itu ada adabnya. Plus makanlah dengan tangan kanan. Yang pertama adabnya makan dengan tangan kanan. Kalau makannya bareng-bareng gitu. Makannya bareng-bareng. Hanya bareng-bareng, ya kamu makan dengan tangan kanan dan kamu makan apa yang ada di dekatmu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, barang siapa yang punya kebiasaan cuci tangan sebelum makan, insya Allah tidak akan tertimpa kefakiran. Makanya di antara salah satu cara biar kita ini nggak fakir, sebelum makan biasakan cuci tangan. Ini ada keterangan ini di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ini dipotong aja beneran. Bagian pemotongan video. Ya, dipotong apa ya? Ada itu, nanti itu bisa kita cari nih barohnya. Jadi di bab adab makan itu di kitab Ihya Ulumuddin. Cuci tangan. Jadi kita mau makan tuh cuci tangan. Biar tidak fakir. Kalau di majelis ya sama cuci tangan juga. Tidak ada air aja. Ini air keran 4 wudhu banyak-banyaknya kok. Cuci tangan. Setelah itu nanti makan dengan tangan kanan dan makan apa yang di dekat kita. Makan prasmanan gitu. Jangan makan kayak sirkus. Jalan padang pakai kaki ngelancangi ke sana. Ada apa ini? Mau makan apa mau perang? Gitu. Itu ada makan. Jadi makan dengan tangan dan makan yang ada di sekeliling kita. Setelah itu juga, ini yang penting untuk dipahami, ketika kita di suatu acara yang dikasih makanan piringan. Kita tidak suka sama makanan itu. Saya pengen cipi akhirnya cuma makan 1 sendok, terus nggak kita makan lagi. Nggak boleh itu. Mubadzir. Kalau kamu tidak suka, tidak usah ngambil. Kalau kamu sekiranya nggak habis, tidak usah ngambil. Iya, kalau kamu lama, nggak habis, yang mau nghabiskan banyak. Lah kalau model-model kita nggak habis, siapa yang mau nghabiskan? Nggak boleh, ya. Ini harus ngerti nih. Sekalipun misalkan nih, makan di hotel atau di restoran all you can eat. Tahu enggak? Aduh. Ini kawan-kawan saya ajak insya Allah. Tapi bayar sendiri. Ini nanti saya jelaskan ya, tentang all you can eat. Kita makan all you can eat. Jadi all you can eat itu makan sepuasnya. Betul Anda sudah bayar. Atau Anda makan di hotel, Anda kan dapat breakfast. Makan sarapan itu kan silahkan ngambil apa yang mau dimakan. Betul Anda sudah bayar. Tapi Anda tetap harus makan pakai adab. Jangan mentang-mentang ini udah sepuasnya, akhirnya Anda ambil nasi goreng 1 piring gede, dimakan 1 sendok. Bosan ganti. Nggak boleh itu. Anda kalau berada di hotel atau di prasmanan atau makan-makan yang sifatnya makan sepuasnya all you can eat itu, Anda ambil sesuai dengan apa yang mau Anda makan. Misalkan Anda memang suka sama daging. Saya mau makan daging yang banyak. Boleh, tapi yang kamu ambil, kamu habiskan. Dan akan lebih bijaksana kalau kamu hanya ngambil apa yang kamu perlukan.
Jadi kamu nggak perlu sampai berlebihan. Begitu, paham nggak? Apalagi sampai buang. Berlebihan makannya aja itu sudah kurang bagus. Apalagi kalau kamu sampai menjadikan ada makanan yang terbuang. Jadi bukan mentang-mentang gratis, akhirnya kamu harus balas dendam. Oh, saya ongkos hotelnya sekian, ya berarti saya harus makan sekian. Perutmu enggak kuat. Kamu itu makan enaknya di mulut sebentar. Tapi kalau kamu kekenyangan, enggak enaknya itu sampai beberapa jam nanti. Orang itu kalau sering kenyang itu jadi lemah. Nah, orang yang kuat itu orang yang makan seperlunya. Paham ya? Nanti jangan banyak-banyak berarti nanti sayurnya nanti. Ini modusnya Habib Muhammad ngurangi porsi ini. Enggak, bukan mengurangi porsi, seperlunya. Misalkan Mas Farel tadi puasa. Udah enggak sahur, terus puasa, sampai sekarang belum buka. Nanti mau makan agak banyak, enggak apa-apa ya. Karena sesuai dengan hajat. Misalkan tadi jenengan sarapan sudah 3 piring. Makan siang 4 piring. Maghrib makan bakso 2 mangkok. Sekarang mesti pengen lagi 1 talam harus saya habisin sendiri. Rakus. Itu bukan orang itu, buto itu berarti itu. Itu ada Islam begitu. Jadi jangan sampai ada tabdzir ya, jangan sampai ada mubadzir. Nah, mubadzir itu nggak boleh. Mubadzir itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita hanya makan apa yang sesuai dengan hajat kita. Ini ada adab sepele, tapi sudah banyak ditinggalkan. Adab sepele tapi sudah banyak ditinggalkan. Penting kita untuk mengkaji adab-adabnya Nabi SAW. Nabi itu nggak cuma ibadah, Nabi itu juga ngajarin kita caranya makan. Anda tahu Nabi itu ngatur porsi makan kita tuh luar biasa. Nabi cukup untuk kamu itu hanya beberapa suap. Sekiranya bisa menegakkan tulangmu, tulang sulbimu itu sudah cukup. Tapi kalau kamu nggak bisa, saya masih lapar. Makanmu itu bagi sepertiga. Nih, perutmu ini bagi sepertiga. Perut kita ini seberapa gedenya? Bagi sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya lagi untuk bernafas. Jangan, pokoknya makan dulu, nanti minum sama nafas baru cari tempat sendiri yang lain. Enggak gitu. Enggak gitu. Gitu. Jadi kita makan secukupnya gitu. Makan yang enak boleh Ustaz? Ya boleh, masa suruh makan nggak enak? Boleh makan enak, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Allah itu ridho dengan hambanya yang makan makanan enak, tapi setelah itu dia syukur, ingat sama pemberiannya Allah Subhanahu. Enggak apa-apa, makan enak boleh. Saya lo diajak ke warung, ya saya pilih warung yang enak. Masa ada kuliner, cari kuliner yang paling nggak enak? Nggak ada. Tempat kuliner itu yang paling enak. Makan enak boleh. Makan enak boleh. Nggak apa-apa. Tapi setelah itu jangan lupa syukur. Minum enak boleh? Boleh. Kopi? Boleh. Nggak apa-apa. Enggak. Buka-buka tak buat kopi lah ini. Gede-gede kira modus nanti mau kata. Minum enak kopi? Boleh. Tapi jangan lupa syukur. Ya. Jangan lupa syukur. Itu. Makan enak itu boleh, tapi jangan lupa syukurnya. Nah, apa kita makan, tapi ada adab-adab yang harus diperhatikan. Itu tentang masalah makan, tentang masalah bertamu pun juga sama. Kita bertamu ke rumah orang tadi jadi jangan ke rumah orang dan lain sebagainya. Kalau kita jadi yang jadi tuan rumah, bisa rumah kita tuh kayak ada tutupannya gitu loh. Jadi ruang tamu tuh sama yang berikutnya tuh kayak ada kita tutup pakai tirai atau apa. Jadi berada privasi untuk keluarga kita. Idealnya tuh begitu. Jadi idealnya orang dulu nih, pembuat rumah, di ruang tamu tuh ada kamar mandi. Karena kan tamu kita nggak tahu, ada tamu yang memang dia niat sebentar, ada yang tamu kayak niat iktikaf, lama. Nah kalau tamu yang model niat iktikaf, bahkan repot. Kamu harus ada kamar mandi di depan.
Nanti kalau kamu yang mau kamar mandi nggak harus masuk ke dalam satu. Yang kedua, dari ruang tamu ke dalam rumah itu bisa ada pintu yang menutupi. Atau kayak ada tirainya. Kalau bisa pintu lebih bagus. Kalau nggak ada ya tirai. Gitu. Jadi terpisah. Jadi ruang tamu itu seakan-akan terpisah dengan bagian dalam rumah. Itu biasanya orang kalau buat rumah begitu. Semoga semua insya Allah yang hadir yang lihat bisa bangun rumah yang bagus. Orang niat pengen punya rumah yang bagus untuk jamu tamu itu boleh. Ya, untuk buat tamu itu boleh. Saya niat karena saya tinggal di Solo, saya pengen punya rumah yang bagus. Jadi setiap ada hal saya mau buka rumah saya buat tamu. Boleh niat. Insya Allah kan mudah-mudahan jadi waktu ijabah ya. Semua yang amin insya Allah dikabulkan. Punya rumah yang bagus boleh, tapi dari rumah yang bagus itu ada tempat buat tamu. Ruang tamu, satu mungkin ada tempat istirahat buat tamunya, ada kamar mandi depan enak. Gitu. Ya. Rumahnya juga bisa, ruang tamu itu agak besar, bisa dibuat majelis. Sekali-sekali bulan Maulid pengen ngundang tetangga-tetangga sekitar baca Maulid Nabi. Nanti kalau mengenang bapak saya meninggalnya misalkan tanggal 20 Muharram. Tiap tanggal 20 Muharram undang-undang tetangga sekitar, bacakan tahlil untuk bapaknya, satu kasih makanan buat tetangganya. Boleh, enggak apa-apa. Punya rumah yang gede, bisa buat majelis, bisa buat terima tamu itu boleh. Nah, nanti yang harus diperhatikan kalau bangun rumah lagi, itu kamar mandinya itu ke bagian klosetnya tuh agak miring begini. Jadi kalau buang air kecil itu nggak sampai menggenang, tapi langsung masuk ke lubang pembuangan. Itu termasuk yang diajarin begitu. Itu posisi klosetnya jangan ngadep kiblat. WC ngadep kiblat mama. Jangan ya. Karena buang air kecil itu jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Kalau sampai nggak ada pembatas sama sekali itu hukumnya bisa haram. Ada pembatas itu hukumnya bisa makruh. Tapi lebih bagus kita kalau buang hajat nggak sampai menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblatnya mana? Sana kan? Berarti ke sana atau ke sana gitu. Ya. Paham ya? Wallahu a'lam. Udah insyaallah jadi ilmu yang berkah manfaat untuk kita semuanya. Ada satu cerita nih, mumpung ingat. Cerita ini pernah disampaikan sama guru saya Habib Taufik. Dulu ada orang yang memang terkenal orang ini senang sama tamu. Tiap tamu datang ke sana pasti dijamu makan, pasti jamu makan. Kalau ngasih makan tamu tuh banyak makannya. Satu tamu kalau pulang dipukul mesti. Pelak tabok. Akhirnya kabar tentang tuan rumah aneh ini itu dari mulut ke mulut itu tersebar. Kalau rumah ke rumah kan door to door, mulut ke mulut apa bahasa Inggrisnya? Ya enggak ada, masa ada istilah gitu. Mouth to mouth gitu. Ada tuh ya. Apa? Apa Mas Sigit? Hah? Word to mouth. Word To mouth. to mouth. Itu tadi. Ada tadi ya. Ini dari mulut ke mulut. Itu terkenal rumah aneh. Akhirnya ada orang yang penyoba kan dapat makanan enak. Makanan, tapi makan ya seperlunya kan orang makan. Pulang, pelok, tabok maksudnya. Akhirnya ada satu orang yang memang terkenal doyan makan. Saya mau nyoba. Dibuat lapar dulu perutnya, datang ke sana. Datang ke sana, ngobrol jamu makan. Dihabiskan semua makanannya. Wah, tuan rumahnya sana. Ngobrol-ngobrol lagi setelah makan, mau pulang, enggak sampai dipukul. Enggak ditampar tuh, enggak. Akhirnya dia kok nunggu, enggak ditampar-tampar saya. Nanya, kenapa kok saya enggak ditampar? Iya, tamu-tamu yang datang ke sini ini kurang ajar. Istriku sudah masakkan banyak, sama dia enggak dihabiskan. Nah, tapi kalau kamu, Masya Allah, kamu menghabiskan semuanya. Jadi kamu nggak saya tampar, cuma permintaan saya satu, jangan kesini lagi ya. Kalau kamu sering kesini bahaya nanti.
Wallahu a'lam. Jadi adab Nabi diperhatikan ya tadi ya. Muslim satu. Tadi apa? Bersih, rapi, wangi. Itu ya poin pertama. Poin kedua. Ini yang biasa nge-live nanti ditulis di screenshot, nanti nge-tag IG saya, nanti saya repost nanti di story IG saya, insyaallah. Nah, biar faedah. Jadi muslim itu rapi, bersih, wangi. Yang kedua, kalau keluar rumah, masuk ke rumah, jangan biarkan pintu tertutup dengan keras atau sengaja menutup dengan keras, tapi tutuplah pintu dengan lembut. Itu masuk ke rumah mengucapkan salam. Kenapa? Biar rumahnya berkah. Habib, rumah tangga saya itu kenapa ya? Isinya ribut aja. Saya ribut sama istri. Anak ribut sama ibunya. Nanti istri ribut sama mertuanya. Terus isinya ribut aja. Berarti yang masuk rumah banyak yang lupa ngucap salam. Ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah. Nanti Nabi yang bilang barokah insya Allah rumahnya. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian ya yang di rumah. Rahmat Allah untuk kalian ya yang di rumah. Barokah Allah untuk kalian ya yang di rumah. Itu yang kita ucapkan kalau kita itu salam. Jadi makanya jangan lupa ngucap salam. Dan biasakan kita, pasangan kita, anak-anak kita, kalau masuk ke rumah itu mengucapkan salam. Biar rumahnya menjadi Dan saya itu tadi kalau masuk ke rumah jadi jangan ada di depan, jangan ambil Mbak kepo isi rumahnya orang, jangan. Kepo isi lemarinya, jangan. Kadang-kadang kepo lagi Pak, ngeliatin foto. Memang itu foto yang dipasang fotonya ulama, tidak apa-apa. Lalu kalau itu foto keluarga ya jangan. Ini siapa? Oh, ini istri saya, sama saya. Oh, terus ini adiknya. Loh kok cantik adiknya? Jangan. Ini siapa? Ini mertua saya. Ini bapak yang mertua saya. Loh, kok belum mati ya? Ya kok jangan kepo urusan keluarganya orang. Alhamdulillah, men. Ngawur itu. Pokoknya itu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adab di dalam nanti insya Allah kita akan buat part kedua. Untuk adab ini. Karena adab ini masih ada beberapa poin yang belum disampaikan. Ngasih kabar duka. Ayo gimana adabnya? Kabar duka. Nanti ada. Kabar duka. Tahu enggak siapa yang mati hari ini? Kadang-kadang ngasih kabar duka tuh ekspresinya kayak bahagia. Tahu enggak siapa yang mati? Ini salah. Israel buat mainan sama dia. Bukan itu yang mati. Loh kok ngasih kabar orang mati kayak ngasih kabar apa? Ngasih kabar duka itu ada adabnya. Caranya gimana? Nanti ada. Di adab Nabi part yang kedua. Gitu ya. Jadi juga jangan lupa kalau makan apa? All you can eat ya. All you can eat atau makan sepuas. Ya tetap kita ambil yang bisa kita makan. Jangan berlebihan dan juga jangan mubah. Itu ya. Wallahu a'lam. Islam itu tidak senang sama bentuk kemubaziran. Contoh. Ada orang wudhu pakai air laut. Basuh muka sunnahnya berapa kali? 3 kali kan? Dia wudhu basuh muka 98 kali misalnya, 99 kali, yang ganjil sekalian. Makruh itu. Sekalipun di air laut, airnya nggak mungkin habis. Betul, tapi makruh itu mubazir. Buat apa? 3 kali udah sunnah cukup. Jadi jangan biasakan mubazir. Nah, masuk apapun juga ya. Punya makanan di kulkas terlalu lama, ini tahu ini bisa busuk, kasihkan orang. Kasihkan orang makanan kamu. Lebih bagus makanan masuk perutnya orang daripada akhirnya masuk ke sampah gara-gara kamu biarkan membusuk di kulkas. Kalau kamu mau pergi, mematikan kipas. Di rumah tidak ada orangnya kipas nyala. Buat apa? Mubazir ini. Jangan biasakan mubazir. Kamu kaya betul, tapi tidak, caranya bukan begitu. Itu namanya tidak masuk bagian mensyukuri nikmat Allah, buang-buang harta. Jangan matikan kipasnya, matikan lampunya. Mau keluar rumah matikan lampu kamar mandi. Jangan mubazir. Ada apa? Muslim itu enggak mubazir. Muslim itu enggak mubazir. Muslim itu orang yang bijak. Yang kalau dapat harta digunakan sesuai dengan hajat. Paham ya?
Nah, kalau kamu mau sekalian buang uang, jangan dibuang, uang sedekahkan malah bagus. Iya kan? Gitu. Wallahu a'lam. الفاتحة بالقبول والإقبال والأحوال الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يفكهنا يكون في الدين علمنا وإياكم التأويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العالمين بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله رحيم سروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك